Di nikah tuh buat apa ya? Aku tuh ngerasanya sebagai wanita lajang dewasa, kayak lagi di comfort zone banget gitu, lagi mikir kayak suami itu gunanya apa ya? Kalau buat nafkah cari uang bisa cari uang sendiri. Kalau buat jadi teman ngobrol banyak kok. Kalau buat seks, ya kayaknya rumah tangga tuh harga yang terlalu mahal gitu. Kalau cuma untuk membayar seks. Terus kalau misalnya cinta banyak takutnya gitu loh, kayak overtime nanti luntur. Terus bukan cuma di kitanya gitu, takutnya pasangan kita juga nanti 10 tahun kemudian kayak udah nggak suka lagi gitu. Ya, dan rasanya enak juga kayak apa ya? Aku ngerasa keputusanku di hidup ini, aku ngerasanya tuh apa ya? Tidak ada, aku nggak harus kompromi sama siapa-siapa ketika lagi punya keputusan. Terus aku menjalani cara hidup aku juga nggak perlu adjust sama siapa-siapa gitu. Terus jadinya nikah buat apa gitu? Cuman ya aku juga takut, nah maksudnya aku tambah tua nggak laku tuh sendirian. Sebenarnya kalau lagi berantem aku juga nanya gitu sih, kayak kita nikah tuh buat apa ya? Kayaknya tuh ngerepotin gue doang deh gitu. Tapi enggak sih. Tapi aku paham sih kekhawatiran kayak gitu. Tapi gimana ya? Aku mau ngomong panjang lebar. Sebenarnya aku kurang berpengalaman juga soal relationship. Soalnya sebelum nikah aku gak pernah pacaran sih. Kok bisa sih? Apakah orang tua kamu protektif? Enggak juga. Pas udah kuliah, apalagi kerja sih kayak sering banget kan ditanyain. Karena orang tuaku kenal semua teman-temanku gitu kan. Jadi ya ini bukan yang teman spesialnya gitu. Oh enggak, semuanya temenan malah aja. di-encourage untuk pacaran ya? Aku malah sebaliknya, orang tua aku gak suka kalau aku kayak punya temen cowok gitu. Terus Tapi aku punya pacar terus. berarti backstreet terus. Harusnya iya, cuman karena aku nggak terlalu gimana-gimana ya aku kenalin anyway, kayak enggak, Mel punya ini kenalan cowok, apa kok kamu gini, nah kapan nanti apa laki-laki tuh gini ya udah nanti weekend Mel ajak ke rumah ya, kenalin. Nanti akunya bodo amat gitu. Terus sebenarnya nggak senang mereka. Tapi terus pas dikenalin nggak, Ya mereka penerimaannya gimana? ya B aja biasanya, Oh, kayak dating long biasa aja. oke. Ya terus jadi kalau misalnya balik lagi nikah buat apa? Kalau aku sih kayaknya buat teman hidup deh. Jadi pas udah mulai sekitaran pandemi itu aku udah mulai ngerasa kayak Aku nikah tahun berapa? aku 2022. Oh beneran habis pandemi ya? Iya. Nah terus pas yang pandemi itu aku mulai ngerasa kayak aku butuh, kayak aku pengen punya pacar deh gitu. Kayak butuh temen ngobrol yang Kenapa sebelumnya nggak ngerasa butuh pacar? Kenapa harus ada pandemi dulu baru ngerasa butuh pacar? iya ya, nggak tahu, karena ngerasa karena mungkin ada di fase itu kayak udah asik sendiri, kayak ngapain sih relationship, kayaknya ribet deh. Kamu nggak pernah naksir gitu sama Iya siapa? kalau naksir pernah, cuma maksudnya Naksir nggak yang sampai ingin memiliki berarti nggak ada. pernah. BTW aku nggak ahli pakai yang ini, jadi we'll see how it goes. Aku juga nyatok tuh dalam setahun bisa dihitung jari, paling cuma 1 atau 2 kali. Oh gini guys. Karena kan kayak rambut aku banyak kan, seperti Iya tebel banget. kuntilanak. Kayak tedious banget ini kerjaan bulu-bulu rambut. Kebayang sih, maksudnya aku rambutku kan kayak apa ya, fine hair gitu. Kalau nyatok aja tuh kadang kayak harus dibagi 3 seksi gitu, kayak ini kok nggak bisa habis ya, gimana ya rambutnya setebal kamu. Terus kalau ke salon minta di blow juga suka nyesel karena lama banget, terlalu makan waktu. Dibedain gak sih harganya kalau misalnya rambut? Oh enggak. Makanya aku kadang suka gak enakan, ini rugi gak sih dia buat ngeladenin rambut aku doang, ngabisin waktu berapa lama. Oh gini jadinya. Terus kamu terus apa sesuatu yang di suami kamu yang bikin, oh berarti gini urutannya mana? Kamu pengen nikah dulu atau kamu ketemu orangnya dulu terus kayak aku pengen nikah sama orang ini? Oh iya, jadi gini, kalau diurutin banget ya, sebenarnya dari dulu entah kenapa aku nggak tahu ini apakah yang disebut manifest tuh kayak gini atau bukan gitu ya. Dari dulu aku kebayangnya aku kuliah dulu, kerja, nanti kalau udah beres kerja mau cari pacar, terus ya udah nggak usah pacaran lama-lama, langsung nikah. Si gampang tuh kan. Pacaran aja nggak pernah, terus tiba-tiba kayak mau nikah sama siapa aku gitu.
Terus ya udah itu sih kayak pas udah mulai ngerasa mau cari pacar, terus aku baru mulai coba-coba cari kenalan gitu deh. Soalnya saat itu ya maksudnya aku punya sahabat yang aku bener-bener ngobrol sama dia setiap hari. Tapi kan beda ya kalau Iya benar. sahabat sama Benar. kekasih Bedanya gitu. manja-manjanya. Ya itu sih kayaknya udah mulai apa ya, longing pengen punya yang kayak gitu-gitu. Karena ternyata seindependen apapun cewek kayak pengen manja-manjaan juga gitu loh. Tapi kamu secara umum apakah kamu perempuan yang romantis dalam arti kamu mengapresiasi kayak yang gemes-gemes gitu loh? Hal-hal romantis gitu loh, kayak drakor. Kalau terlalu menye-menye aku agak jijai juga Gitu. sebenarnya. Iya. Mungkin lebih ke act of service gitu kali ya. Tapi butuh afirmasi juga sih, karena mungkin gimana ya, aku nulis jadi ini punternya kemana ya? Karena mungkin luar ya nggak sih? oh Aku gini juga dari tadi bingung mikirin arah ini putarnya ke luar kan ya, bukan ke dalam. ya, karena mungkin aku nulis jadi kayak kata-kata tuh kayak berarti banget buat aku, jadi kayak sekali pengen lah dipuji gitu loh. Tapi kayaknya lebih berarti kalau misalnya tiba-tiba dia ngelakuin apa gitu yang tanpa diminta atau ketika kita lagi butuh dia bisa diandelin gitu ya. betul sekali. Berarti kamu nemunya di mana? Nemunya di mana? Nemunya Kayak suami tuh nemu dia. iya, nemunya di dating app dong. Tapi kamu main dating app berapa lama hingga berhasil gitu lah? Kan kamu di dating app nyari, terus kan berarti kalau ketemu jodoh berarti itu berhasil. Itu berapa lama kamu ngebok dating app? Kayaknya 2 tahun deh, dari yang seingatku sebelum pandemi kita mulai lockdown. Itu aku udah nyalain main salah satu dating app dan sempat ketemu sama seseorang, tapi ternyata nggak lanjut gitu. Terus pandemi itu aku sempat deket sama temen lama gitu, tapi ya udah maksudnya nggak lanjut gitu. Terus lanjut main dating app lagi, ketemu 2021, jadi bisa dibilang setahunan itu perkenalan sekalian persiapan nikah. Oh, berarti kayak kebetulan dia yang juga lagi nyari ya? Oh, tapi sebenarnya di fase itu kan awal-awal main dating app tuh kayak pas match sama yang kita pikir oke tuh kayak ngarep banget gitu nggak sih? Iya. Kayak wah. Apalagi kalau ngelihat profilnya tuh kayak aduh. Terus lanjut chat tuh kayak yang wah, ayo dong ngajak ketemuan dong gitu-gitu kan, kayak ngarep banget gitu. Nggak bikin ilfil karena ketikan ya. Nah, tapi pas lagi aku ketemu sama, sebut saja Mas Bojo, cuma diterjemahin doang. Pas ketemu Mas nih aku udah nggak terlalu yang ngarep gimana gitu loh, jadi cuma kayak karena sebelumnya pernah pernah ngarep dan nggak kejadian gitu. Iya kan, kayak capek sendiri ya, jadi kayak oh ya udahlah kita kenalan aja dulu, lihat obrolannya kemana, syukur-syukur kalau misalnya lanjut ngajak ketemuan dan cocok gitu. Ternyata cocok. Aku tiba-tiba ngeblank, gimana tuh cara muternya ke sini? Oke, udah lanjut. Tapi berarti makna pernikahan buat kamu tuh itu ya, cari teman hidup ya? Aku sih kayaknya iya deh, cari teman hidup. Kalau ya maksudnya nggak bisa dipungkirin juga aku pengen punya keturunan ini. Tapi kayaknya itu lebih ke bonus gitu loh. Oh, justru keturunan itu bonus ya? Bonus kamu sih, karena maksudnya kayak dikasih kepercayaan itu kayak nggak semua orang. Jadi kalau misalnya bener-bener dikasih itu kayaknya bonus. Walaupun ya emang harus diusahakan ya bun. Dan tiba-tiba bunda. Bun. Aku ya pernah pakai dating app. Terus aku jadi kayak merasa apa ya? Ada ilusi kalau availability laki-laki itu tidak terbatas gitu. Oh, ternyata laki-laki itu banyak banget gitu. Dan laki-laki yang kayak gampangan juga banyak banget gitu. Dan itu tuh bikin aku jadi kayak apa ya? Kayak tidak menghargai market kencan gitu. Tapi secara statistik emang lebih banyak cowok. Benar sih. Dan secara statistik juga cowok lebih behaviornya tuh lebih siapa aja di swipe kanan. Ternyata. Sedangkan cowok tuh kayak nebar jaring kan. Kalaupun lagi deket sama satu pun nggak mungkin cuma satu itu doang gitu. Iya, nah sedangkan behavior aku nggak tahu ya perempuan lain. Biasanya kalau udah match satu ya aku ladenin dulu.
Iya, Nanti sama sih. kalau udah nggak oke ya aku unmatch, terus aku baru swipe lagi. Iya bener, kalau udah nggak prospek gitu kan baru kayak ya udah cari lagi. Iya, nah cowok-cowok kayaknya kerjaannya kayak gitu, kayak Karena kayak butuh energi nggak sih, kayak ngajak bener. ngobrol, nyari Udah gitu kan topik. apa namanya, kenal orang baru gitu, kayak ada kebutuhan untuk mengenalkan diri dan mengenali orang itu gitu. Iya betul. Aku tuh capek. Ya tapi berarti kalau misalnya ada dikotomi, kan ada nih orang yang menikah karena takut, misalnya takut sendirian. Ada orang yang menikah ya karena impian gitu. Impiannya tidak sendirian. Pengen punya fairy tale wedding gitu ya. Iya, pengen punya kekasih, pengen punya keluarga, pengen punya anak. Iya. Tapi pokoknya nuansanya optimis lah. Nuansanya kayak membangun masa depan yang lebih baik. Waduh, oke. Tapi ada juga yang drive-nya tuh ke takutan. Ada yang kayak orang nikah cepet gara-gara ya udah siapa aja lah daripada nggak laku gitu. Wah, itu sih. Kan tuh ada yang kayak gitu. Oh, tapi pernah gak sih ada di fase itu, apalagi cewek ya, kalau misalnya udah di atas 25 tuh kan kayak semua orang tuh kayak, kapan? Siapa? Gitu-gitulah. Iya, aku banyak dapet curhatan itu sih. Aku sendiri nggak ngerasain. Oh. Tapi banyak teman-teman yang curhat kayak gitu, kayak ngerasa apalagi udah pas udah di akhir 20 masuk awal 30 itu kayaknya udah anxious gitu ya nggak sih? Dan aku nggak sempet kayak dapet omongan yang kayak, soalnya kamu terlalu pemilih kali gitu. Tapi maksudku kan ini untuk jangka panjang, kalau bisa selamanya ya emang harus milih nggak sih? Kalau nggak masa sama punya orang. Ya dong, kalau misalnya nggak milih sama siapa Dan untuk aja. jangka panjang itu jangka panjang banget ya, jangka panjang yang berdampak dan berkelanjutan. Aku kayak jargon pemerintah. Soalnya kan misalnya nih kalau kita nikah anggaplah umur 30 gitu. Terus meninggal ya angka harapan hidup kan misalnya rata-rata 70-80 gitu. Berarti kan umur pernikahannya 50. Berarti kan itu keputusan yang akan berdampak pada 50 tahun ke depan. Belum lagi kalau beranak pinak. Iya betul. Jadi kalau misalnya ada yang memutuskan nikah cuma karena udah di woro-woro sama entah keluarga atau kerabat sih, aku suka agak kesian ya. Jadi Kalau emang keputusannya nggak dari dianya sendiri gitu loh. Dan sekarang tuh trennya emang orang-orang tuh nunda nikah, kok angka pernikahan anak-anak turun. Dan angka rata-rata angka pernikahan tuh trennya naik. Nah kayaknya emang jadi lebih banyak orang yang nunda nikah. Dan kalau misalnya ngomongin kayak globally speaking gitu, kan kamu suka ngikutin gak ada resesi seks katanya. Sebenarnya sih bukan resesi seks ya, lebih tepatnya tuh orang nggak beranak gitu. Iya, emang memilih child free aja gitu ya. Iya, pada nggak menikah, dan kalaupun menikah pada child free. Dan emang konsentrasi jomblo tuh banyak gitu loh. Banyak yang perempuan-perempuan pada jomblo by choice gitu. Kayak yang paling ekstrim kan kayak di Jepang sama Korea. Oh iya, Korea aku denger tuh. Cuman katanya sih ada yang neliti itu tuh gara-gara ideologi yang makin terpisah gitu. Kayak cewek-ceweknya makin feminis liberal, cowok-cowoknya makin patriarkis dan konservatif gitu. Jadi nggak ketemu. Ya aku pernah denger sih yang di Korea tuh katanya separah itu ya. Iya. Sampai katanya sih kalau ngelihat orang hamil tuh udah pemandangan jarang gitu ada orang hamil. Nah kalau misalnya trennya begitu terus, nggak tahu sih ya. Aku ngerasanya di Indonesia mah pernikahan tuh masih jadi tradisi dan budaya yang penting ya. Kayaknya tuh kalau mau jadi bagian masyarakat yang normal, ya normalnya punya suami gitu. Dan aku tuh kadang-kadang suka pura-pura tidak available, pura-pura punya pacar atau punya pasangan supaya nggak dideketin. Kayak paham. kadang-kadang aku mikir
pengen punya pasangan tuh supaya ada rasa aman aja, supaya nggak ada yang deketin gitu, supaya orang nggak ngira aku tuh available gitu. Karena kalau orang ngira aku available, dikiranya aku kayak semacam apa ya, semacam gampang gitu. Tapi contoh kecil aja, dulu sebelum nikah aku juga sering pakai cincin di sini supaya nggak ada advances yang tidak diinginkan gitu loh. Cincin itu ide bagus. Nggak ada yang bakal nanya juga gitu kan, cuma kan kayaknya kalau lihat kayak kayaknya udah pakai cincin deh tuh. Tapi berarti kalau dari kamu, yang kamu cari kan sebenarnya pasangan hidup ya. Terus kayaknya secara umum perempuan modern gitu carinya juga kayak emang pasangan hidup aja nggak sih, teman hidup? Iya. Soalnya nggak tahu ya, aku sih nggak kebayang kalau harus mengarungi kehidupan sendirian gitu sih kan. Pengen punya teman ngobrol, sharing yang bener-bener ngobrolnya tuh nyambung gitu loh, segala macam bisa diobrolin. Iya, kebayang sih. Dan ternyata dalam pernikahan ngobrol tuh penting banget. Jadi kalau misalnya dari ngobrol aja udah nggak nyambung sih, kataku mah udahan aja ya. Tiba-tiba. Kayak stres nggak sih kalau ngobrol aja? Aku pernah ada di hubungan yang kayak gitu, yang kayak kalau ngobrol tuh benar-benar lupa waktu gitu. Segala macam. Terus cowok tuh kalau misalnya udah ngegosip seru nggak sih? Iya. Ya kan? Ternyata julid. Dan aku juga suka apa ya? Aku suka metode gosip yang analytical, asik. Jadi kayak sebenarnya tuh kita bukan lagi gosip yang kayak bukan hanya ngomongin kejelekan orang, tapi kita ceritanya menganalisis kenapa orang bisa kayak gitu ya, kenapa circumstancesnya begini gitu. Ya betul, aku juga. Yang kayak gitu itu kan seru ya, seru juga. Jadi rasanya tuh sebenarnya gosip kali ya, mungkin kayak pleasure-nya kayak gosip, tapi ada insight-nya gitu loh. Oke, insight dari gibah kita kali ini adalah ya jadi kita bisa ngelihat kayak pola, aku ngerasanya bisa ngelihat kayak pola-pola kelakuan orang gitu, pola-pola keputusan orang. Oh ternyata ada ya orang yang aneh kayak gitu. Bener, gitu. Iya, bener, terus kadang-kadang juga kan kadang kitanya gitu baru karena menurut orang itu kita aneh. Terus pas aku mikir, oh iya ya, aku yang aneh ya di mata orang lain. Kadang kan kita nggak lihat ya blind spot kita sendiri ya. Bener. Kita kira kita normal gitu, padahal di mata orang lain aneh. Sama termasuk kayak awal-awal bikin konten ini, aku ngerasa konten aku biasa aja. Pas orang marah-marah, kok orang-orang marah-marah ya. Udah gitu, aku punya teman baik kan, ngobrol sama dia. Nah tapi kan dia sama kayak aku, maksudnya dia sefrekuensi sama aku. Makanya dia bilang, iya aku juga aneh, kenapa orang marah-marah gara-gara konten kamu. Tapi kamu kalau ada yang marah-marah di komen gitu tuh terganggu gak sih? Generally enggak ya, kayak soalnya kebanyakan juga pada marah-marahnya kayak apa ya, nggak terlalu relevan gitu, di luar konteks dari yang diobrolin. Bener. Tapi kalau bentuknya kritik kayak wah ini Mela kontennya jelek nih, kayak kurang apa itu aku pay attention banget. Gue tuh pernah ada yang kritik video aku. Dia bikin kayak video tanggapan gitu. Terus pas aku tonton, kritiknya bagus, maksudnya on point. Emang benar aku melakukan pelanggaran itu gitu. Oh ya? Maksudnya apa? Misalnya aku dengan sengaja mensimplifikasi suatu argumen. Emang maksud aku emang simplifikasi supaya gampang nyampe sih. Tapi kan itu jadinya aku menyampaikan secara tidak lengkap gitu. Dan sebagai konten kreator Fafifu, aku jadi merasa oh iya ya, itu sebenarnya tanggung jawab aku terhadap audiens gitu. Terus jadinya dia aku ajak ngobrol. Wah seru. Ajak ngobrol konten tuh. Tapi nggak seseru ini sih. Ini so far konten paling seru ya. Nggak pernah aku dia konten yuk sama aku, ayo sambil nyatok ya gitu. Nggak pernah aku. Kemarin aku mikir kayak kita nggak punya foto bareng deh. Ntar aku ajak foto bener. Terus tiba-tiba diajak konten. Ya udah. Sekarang bener. Ini tuh sebenarnya review ini dikit.
Ini tuh sebenarnya lebih praktis karena dia otomatis kan. Tapi aku ngerasanya tuh kayak Tapi itu bagus. kurang seragam gitu nggak sih, kayak kiri kanannya gitu loh. Apa mungkin aku belum terlalu jago pakainya aja kali ya? Aku nggak tahu, tapi kelihatannya sih hasil kamu lebih bagus daripada aku. Aku tuh kayak gumpelan sapu keriting, kalau ada sapu yang keriting ya. Tapi kamu kalau lagi pakai catokan sukanya yang model curly-nya kayak gimana? Nggak pernah. Aku nggak pernah pakai catatan kayak gitu. Terus ya itu tadi, aku nggak pernah nyetok, kayak setahun paling 1-2 kali. Terus kalau mau nyetok ya ke salon. Tapi ya gitu, suka nyesel karena ternyata takes time banget. Aku time blocking 1 jam buat di salon. Taunya dia hair di rambut aku Nyalon di lama. time blocking, ya ampun. Iya nggak sih? Kamu Virgo kah? Aquarius. Oh, Aquarius. Apa artinya? Nggak tahu ya, aku sih nggak terlalu paham zodiak-zodiakan, cuma aku ngerasa orang Aquarius tuh kebanyakan kayak suka asik sama dunianya sendiri gitu loh. Bener-bener sesuai ininya deh, mengalir aja gitu. Makanya aku kasihkan konten sendiri sampai aku nggak tahu ya itu orang tuh nggak suka sama konten aku gitu. Beberapa temanku yang Aquarius tuh kayak orangnya ngawang banget gitu loh. Oh gitu. Tapi aku cocok sih temenan sama dia gitu. Di review. Dikit lagi. Aku tuh ngerasa hasil rambut aku mas seperti penyihir. Kamu gak pakai kayak sheet protectant gitu kah? Pakai Oh udah. tadi. Terus berarti kalau misalnya yang dicari cewek itu teman hidup, yang dicari cowok kurang lebih sama juga apa ya? Aku tuh kayak entah ya, mungkin karena ada bias aku agak aktif di sosmed dan banyak audiens aku laki-laki. Dan aku suka dapet kayak apa ya, kayak komen-komen yang cowok banget yang gak sopan gitu loh. Jadi aku mungkin kayak ada nilai di kepala aku tuh kalau cowok-cowok tuh makhluk yang emang se-shallow itu gitu. Apakah cowok-cowok tuh kayak ngelihat pernikahan? Ya aku nggak tahu sih, karena kita cewek-cewek ya. Jadi kita cuma bisa kayak sotoy-sotoy sama judgmental gitu ya. Iya sih. Saya mikir apakah cowok nyari apa ya? Nyari tempat cuci mata permanen atau apa gitu supaya kemesumannya terlegitimasi atau apa gitu. Tapi kan kalaupun udah ada relationship, maksudnya tetap cuci mata di luar juga sih, kan. karet. Si paling visual kan. Tapi kayak ini juga gak sih, kayaknya sebenarnya kalau di satu sisi perempuan mencari kasih sayang yang khas dari laki-laki, di sisi lain laki-laki juga sebenarnya nyari kasih sayang khas perempuan. Ya aku pikir juga gitu, dan kasih sayang khas perempuan tuh yang sebenarnya mirip sama sosok ibu mereka gak sih? Yang ngemong banget, yang ibaratnya kayak masakin, ngurusin mereka gitu kan. Berarti yang kayak gitu berarti laki-laki yang punya mommy issues itu red flag atau enggak? Aku pakai sampo loh. Cocok banget lagi. Nah ya. Terus, tapi kalau Cowok mami issue kayak gimana sih? Kalau cowok mami issue kayak gimana sih? Kalau cewek aku kebayang beda ini sih. Kayaknya ada 2 tipe. Mommy issue yang jadi ketempelan banget sama mamanya, kayak manja gitu loh, kayak Saddam. Kayak siapa? Saddam. Iya, benar. Tapi ada juga yang mommy issue negatif. Mungkin kayak daddy, kayak istilah daddy issue itu kan biasanya kan karena abandonment, karena abuse. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kayaknya those polar extreme kayaknya ya. Ini kan cuma sotoy-sotoyan doang kan. Mommy issue, daddy issue kan sebenarnya itu bukan term psikologi kan. Maksudnya itu kayak ya istilah-istilah yang dibikin-bikin aja gitu. Yang nggak tahu apakah patternnya match apa enggak gitu. Emangnya kalau ibunya ngasih pola asuh kayak gitu, nanti anaknya pasti begitu gitu ya, nggak tahu sih. Belum baru tahu gitu.
Yes, mungkin kalau kita perempuan nyari apa ya dalam pernikahan cari bentuk kasih sayangnya dalam bentuk kayak dilindungin atau kayak misalnya dikasih nafkah walaupun Dijajani. dijajani ya kan, maksudnya walaupun kita cari uang sendiri tapi kalau Bener. dikasih Bener. jajan kan seneng ya. Bener, aku juga gitu. Ternyata rasanya tuh lucu ya. Kayak rasanya tuh kayak dikasih jajan, tapi Iya, bener. kayak disayang, kayak yaudah nih ya ongkosnya aku aja yang bayarin atau yang gitu-gitu tuh ternyata rasanya menyenangkan meskipun Iya, sebenarnya kita juga bisa bayar sendiri. bener. Nah kalau cowok sih aku ngerasanya sih gitu, mungkin kayak lebih apa ya, kayak pengen diurusin, dimanja-manja juga, karena kalau pas di luar sama maksudnya kalau di luar kan mereka harus jaim gitu ya, laki. Pas di rumah tuh kayak Kalau ke bininya menye-menye juga ya. banget. Apalagi kalau cowok tuh kalau sakit, apalagi kalau demam tuh agak drama ya. Iya nggak? Udah nggak tahu. Aku baru suka mikirin pengen punya pacar atau pengen punya pasangan. Itu biasanya pas aku lagi PMS terus ambruk. Aku tuh tipe perempuan yang kalau lagi PMS tuh aku ambruk, kayak demam, perut aku kram, badan aku sakit, kayak sluggish banget, terus fatigue. Nah kalau lagi kayak gitu tuh aku kayak baru kayak aduh, coba aku punya pacar, kayak pengen sayang aku sakit gitu. pengen diperhatiin dan diurusin gitu ya. Tapi nanti kalau gejala PMS-nya udah pergi, aku kembali lagi kayak aku yang sekarang. Cowok itu buat apa sih? Siklusnya gitu terus. Siklusnya gitu terus. Lah kalau pas lagi ada pacar, kamu sana dulu deh, aku mau me time. Aku nggak pernah me time, justru aku pacar yang ketempelan, pacar yang clingy. Oh ya, bener-bener kayak kalau bisa bareng-bareng terus. Makanya aku justru nggak suka aku yang versi bucin, soalnya selain aku jadi orang yang manja, terus jadi kayak apa ya, aslinya kan aku perfectly capable untuk melakukan ya hal-hal sehari-hari lah gitu. Oke. Tapi kalau lagi punya pacar tuh kayak seolah-olah tapi aku mau ditemenin, tapi aku mau ya sama kamu. Teman-teman kamu pasti sebel deh kalau kamu punya pacar kayak Sebel. tiba-tiba hilang ya. Maksudnya kayak ya udah bisa sama jadi ya. pacarnya Iya, aja gitu. iya aku mau jalan sama ini gitu. Terus yang bikin teman aku nggak suka tuh aku jadi cengeng. Jadi kayak ya tapi dia jadi kayak apa ya, masalah-masalah kecil tapi kalau masalah perpacaran itu jadi kayak masalah gede. Padahal kan aku orangnya biasanya relatif chill. Nah, makanya aku nggak suka kalau kayak apa ya, kejernihan pikiranku didisrupsi oleh romansa-romansa kayak gitu. Ganggu gue. Kayak kayak gimana sih, rasa-rasa kayak kangen gitu, itu kan ganggu ya. Sebenarnya kan nggak kangen harusnya nggak apa-apa gitu. Iya. Cuman masalahnya ada orang yang dikangenin nih. Ganggu banget. Kayaknya itu salah satu alasan dulu aku nggak pacaran deh. Karena Selain ganggu. Pertama selain takut kebablasan. Kebablasan ya, terlalu jauh physically aja aku nggak mau. Oke, berarti kamu orang yang sangat menjaga diri sekali ya. Ya untuk hal itu kali ya. Okay. Terus kayak ya itu mungkin aku ngelihat teman-temanku, aku tuh kayak meme yang gimana ya? Tahu gak sih yang suka ngasih relationship advice padahal sendirinya tuh jomblo. That's me gitu. Oke. Nah jadi kayaknya aku tuh ngelihat teman-temanku pacaran, apalagi kuliah. Maksudku kuliah tuh udah ribet, tugas segala macem, ngatur jadwal sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba ada drama pacaran lah, kenapa nangis-nangis di kampus, ya kan? Jadi terus jadi apa-apa menyakitkan gitu loh. Kayak kalau misalnya lagi deket sama cowok, terus kita belum naksir, belum ada perasaan, terus dia gimana sama cewek lain, ya udah gitu, kayak biasa aja. Tapi kalau udah in a relationship gitu, kayak gampang cemburu, kan? Kayak perasaannya jadi gampang dimainin gitu. Itu nggak enak banget. Jadi moodnya kalau lagi seneng, nah itu sih yang menyenangkan. Maksudnya yang bikin candu kan karena ada rasa seneng banget ya. Nah jadinya tuh aku mikirnya sekarang aku nggak bakal nikah kecuali ada yang bikin aku senang banget, tapi in a stabil way ya, maksudnya benar sehat ya.
gitu. Kalau aku nggak se-happy itu gitu, aku pernah ada di relationship yang aku happy banget. Nah kalau aku nggak se-happy itu gitu, at least bares gitu, kayak nggak worth it nikah. Kayaknya karena nambahin kerjaan. Nah aku tuh tipe pasangan yang kayak nih, aku jadi istri, aku akan nyiapin bekal, beres, aku akan memastikan dia well dressed, gitu-gitu loh. Sebenarnya itu salah satu fantasi aku tuh menjadi thread wife kayak orang TikTok gitu. Kayak Nara Smith bikin selai, ya maksudnya apa-apa homemade gitu loh. Hari ini suamiku lagi pengen banget jajan angkringan kayak dulu dia di kampus, terus tiba-tiba bikin gerobak angkringan gitu. Lucu banget. Oh, itu juga menarik sih. Gimana ya, aku tuh nggak suka kalau misalnya terlalu dikotak-kotakin. Oh, kalau istri itu harus masak, ngurus rumah gitu. Maksudku itu kan rumah bersama ya. Bener. Apalagi kalau kondisi rumahnya double window ya, maksudnya dua-duanya pekerja gitu. Betul. Wah, ya itu capek banget sih kalau misalnya udah capek pulang rumah berantakan tuh kan kayak emosi banget gitu ya. Boleh lah ini sama-sama. Dan kalau soal masak tuh kan sebenarnya survival skill nggak sih? Bener. Iya kan? Basic skill yang harusnya semua orang tuh bisa masak. Iya, kayak kamu harus seenggaknya bisa kasih makan dirimu sendiri gitu kan. Nah, tapi di sisi lain aku juga suka melakukan itu sebagai apa ya, act of service untuk pasanganku. Jadi kayak cara-cara mengekspresikan cinta nggak sih? Iya betul. Kasih makanan dan kayaknya salah satu cara untuk bikin cowok nyaman juga dari perutnya nggak sih, dengan kasih makan enak gitu. Aku juga sih. Pokoknya hidupku good makan. Company udah itu kayak happy ya nggak sih? Iya betul. Sesimpel itu sebenarnya. Betul. Soalnya kayak, nah itu juga yang agak aku takutin karena aku ngerasa ketika aku punya pasangan seolah-olah kerjaan aku nambah gitu. Kerjaan yang ini ya, kerjaan konkret gitu. Jadi karena aku harus berarti ada hari di mana aku harus ngeluangin waktu sama dia. Ada waktu dan tenaga yang aku alokasikan buat masakin dia misalnya. Terus kalau pergi kencan ya aku maunya kan aku cantik ya. Jadi aku akan naruh extra effort untuk ya apa make up ya, hairdo ya, accessorize gitu. Tapi aku pengen kelihatan cantik kan soalnya. Nah itu jadi ngerasa ada tambahan kerjaan aja. Iya sih, kadang-kadang kalau lagi capek juga berasanya gitu. Oh ya, salah satu yang tapi kalau tadi kamu sempat bilang kalau kamu lagi di relationship nggak terlalu butuh me time. Nah kalau aku dari awal aku bilang banget kalau aku butuh me time. Tapi kamu tuh couple introvert extrovert nggak? Kayak dua-duanya lumayan introvert deh. Ya maksudnya tinggal memposisikan diri aja. Kalau misalnya lawan ngomongnya lebih diem, aku bisa yang lebih bawel gitu ya. Tapi kalau di kategori gitu kayak kita dua-duanya lumayan introvert sih. Aku 100% of the time aku selalu punya pasangan yang introvertnya itu introvert banget. Oh ya. Terus ngimbanginnya gimana? Pernah diminta me time gitu, aku pengen sendiri dulu. Hah? Aku nggak relate. Kenapa nggak pengen sendiri tanpa aku? Kenapa? Tapi kan bisa sendiri berdua, maksudnya kayak bisa di ruangan yang sama, tapi kayak ya udah kamu jangan ngobrol sama aku dulu gitu. Aku pernah menawarkan alternatif itu. Iya, aku janji aku akan jadi manusia diam. Lucu banget ngomongnya. Terus nggak pernah berhasil. Pasti aku kayak kalau aku lagi di dekat orang yang aku nyaman, apalagi aku sayang, pasti aku glendotan gitu. Glendotan, dan aku punya banyak sekali yang ingin aku ceritakan dan aku ungkapkan. Iya sih. Jadi ketika dia minta me time, buat aku tuh low key kayak torture gitu, kayak lagi dihukum. Aku salah apa? Kenapa aku dibuang gitu? Oh ternyata ada yang kayak gitu ya. Terus ya nanti biasanya ketawain, aku gak kebuang. Aku dibuang. Lucu banget gitu. Nah itu aku gak suka aku yang kayak gitu. Padahal kan kalau lagi jomblo ternyata biasa aja. Ternyata aku gak butuh cowok gitu. Kemana-mana bisa sendiri, gak usah ribet. Kemana-mana bisa sendiri.
Gak usah ribet, aku kesini dulu ya. Iya Sherlock ya. Bener, terus gak perlu lapor ke siapa-siapa. Iya. Terus kalau aku punya keputusan-keputusan besar di hidup aku gak perlu ngomong ke dia gitu. Misalnya aku mau pindah rumah gitu. Iya itu keputusan besar banget sih. Ya kan? Tapi kan kalau kita misalnya punya pacar, anggaplah yang radius 5 kilometer, terus kita mau pindah menjauh, itu kan jadi keputusan besar kan, yang harus dibicarakan. Tiba-tiba LDR gitu ya. Iya bener-bener sih. Bener. Tapi kalau yang soal thread wife itu menurut kamu apakah itu jadi apa ya? Inspirasi. Enggak. Ya terserah sih kalau misalnya ada yang terinspirasi sama thread wife itu. Tapi tadi kan kita ngomongin yang kayak banyak orang gak mau nikah gara-gara ceweknya udah jadi kayak apa feminis yang liberal banget gitu. Nah, jangan-jangan yang konten-konten thread wife ini kayak buat mengcounter itu gak sih? Jadi kayak ini loh cewek tuh harusnya kayak gini gitu. Iya, kayaknya itu counter culture sih. Emang kayak karena dinamikanya pasti begitu gitu. Ketika ada yang terlalu ke kanan, pasti ada yang terlalu ke kiri gitu. Iya, pasti counter culture. Terus apa ya? Dan mungkin juga jadi kan sebenarnya nilai-nilai kayak thread wife itu nilai-nilai yang relatif konservatif yang kadang dilekatkan sama agama gitu. Misalnya kayak emang fitrahnya istri tuh begini, fitrahnya perempuan tuh gini, harusnya kayak gini gitu. Kita tuh harus melayani suami loh. Aku sih kalau misalnya di bagian gitu ya, itu tuh benar-benar ranah pribadi banget sih. Kayak kalau mau jadi istri yang kayak submisif banget sok gitu. Tapi kalau misalnya ternyata works nih rumah tangga mereka, suaminya yang misalnya suaminya yang melakukan kerjaan domestik, ya udah. Cuman ya ada tuh konten kreator cowok abang-abang punya siapa ya, aku lupa namanya siapa. Tapi dia tuh ngurusin anak, bersih gitu-gitu. Terus komentar-komentar lah, terus istrinya ngapain gitu. Oh, aku ada istrinya lagi menyusui, bayinya masih kecil. Iya, ada salah satu yang aku follow kayak gitu juga. Padahal dia menurutku kayak ya udah itu bagi tugas aja, tapi malah dan yang komen kebanyakan ceweknya sih. Malah yang nggak perhatiin aku. Iya, cewek ibu-ibu juga malah yang kayak loh enak ya kalau punya suami kayak gini, bisa santai-santai, ini istrinya ngapain aja malah gitu. Padahal itu private banget juga. Mungkin mereka udah omongin juga pembagiannya kayak gimana dan gak masalah juga gitu, works buat mereka gitu. Tidak ada yang dizolimi di situ. Iya, malah orang di komen yang merasa terzolimi. Lucu deh kadang-kadang. Tapi masalah kayak relationship gitu perempuan, aku ngerasanya perempuan tuh dapat banyak banget insight. Iya benar-benar. Kayak dulu zaman remaja tuh aku langganan majalah remaja gitu. Majalah. Iya sih. Remaja, terus di situ kan suka ada kayak nasihat relationship kayak yang bahkan sampai detail ya. Kalau first date gimana, kalau misalnya cowok minta split bill gimana, yang gitu-gitu tuh sampai kayak ngajarin detail gitu. Kalau misalnya cowok bikin first move tapi kita nggak nyaman nolaknya kayak gini, itu beneran ada guidance-nya gitu buat wanita remaja. Nah, sedangkan aku ngelihatnya, aku nggak tahu sih ya, tapi aku ngelihatnya tuh kalau majalah laki-laki itu justru kayak lebih kayak tempat cuci mata aja nggak sih? Isinya justru cewek-cewek tebar pesona. Nggak, aku tapi nggak inspeksi semua ya sih. Gitu. Cuman yang kita tahu tuh kalau gitu ada kayak gini, kalau ada majalah perempuan, berarti kan isinya biasanya beauty and fashion, terus masalah relationship gitu, terus yang gitulah. Tapi kalau misalnya majalah laki-laki, di bayangan kita tuh majalah laki-laki tuh isinya ya cewek-cewek cantik, otomotif. Bener. Iya ya, aku nggak tahu ya, mereka berarti kalau baca-baca tips kayak gitu di mana ya? Nah, nggak tahu. Cowok tuh kalau dengerin tips hubungan lebih dengerin cowok apa cewek ya? Nah, aku juga nggak tahu. Soalnya kalau lihat konten kreator yang ngebahas tentang relationship juga kayak banyakan cewek, iya bener. Cewek ngasih advice, ini cowok red flag kayak gini, kamu putusin aja gitu. Atau
cowok kayak gini, cowok mau kondo tinggalin aja, kan gitu-gitu tuh kita banyak dapat advice dari sesama cewek. Iya bener. Bahkan yang kemarin kita coba cari pun cowok tapi untuk cewek, coach untuk cewek gitu ya. Iya, relationship coach for women, Iya, tapi dia iya. cowok. Terus cowok siapa yang dapat coachnya? Ada ya waktu itu yang ada kelasnya gitu. Aku kurang ngulik Ya, juga. aku juga kurang ngulik sih. Maksudnya aku nggak tahu isinya apa dan bedanya apa. Iya gitu. bener-bener. Tapi aku curiganya sih kayaknya kalau patternnya kalau buat cowok tuh gimana supaya atraktif buat cewek. Tapi sama ya, cewek juga Sama sih ya. biar atraktif. Tapi berasanya tuh cewek kayak bener-bener tipsnya step by step banget. Bener. Ya kan. Dan sejak remaja udah dikasih tahu. Dan kita kayak udah dikasih segala tools nih untuk mengkurasi ini tuh cowok, kalau cowok gini-gini berarti nggak baik, cowok yang bener. Iya. Mungkin karena memang kayak apa ya, nature-nya emang cewek tuh agen pemilih sih. Maksudnya kan kita yang memilih ya, karena kita lebih selektif. Makanya dating app Bumble itu sukses gara-gara cewek yang chat duluan. Iya makanya aku pakai. Itu satu-satunya dating app. Gitu. Itu satu-satunya dating app yang aku cewek bisa pakai. Karena DM aku nggak penuh, DM aku in my control. Salah satu alasan aku pakai ya itu sih, karena kalau yang lain aku kayak takut. Takut, bener. Ya kan? Karena sebelumnya tuh pakai yang bukan Bumble, terus kayak takut. Kayak gitu. Kalau Bumble enak, meskipun misalnya udah match, aku mau chat nanti atau aku berubah pikiran nggak masalah. Bener. Gitu. Terus nanti ditulis deh di bio-nya, kalau nggak niat chat nggak usah swipe. Iya. Beberapa kali tuh nemu kayak gitu. Iya. Kayaknya nggak tahu. Tapi nggak tahu deh. Ini kayak bakal panjang kalau kita mau menganalisa. Seru sih kalau misalnya menganalisa profil-profil cowok di dating app. Kebanyakan gitu-gitu aja ya nggak sih? Kayak bio-nya gitu-gitu aja. Soalnya di dating app tuh gimana ya? Kita kan kayak harus ibaratnya jualan diri. Iya kan. Jadi kayak there's no other way gitu gak sih? Tapi aku pernah ngobrol sama mantan aku, dia juga cerita sebenarnya cewek-cewek di dating app juga gitu-gitu aja. Kayak bio-nya gitu-gitu aja. Udah kebaca gitu ya tipe-tipenya, kayak ya udah gitu aja. Tapi mungkin itu distribusi normal kali ya. Maksudnya kayak ini ada orang yang sangat tidak menarik, ada orang yang sangat menarik, terus ini yang biasa aja. Itu yang bio-nya simple. Simple gitu. Pokoknya gak tau, banyak banget. Gak tahu kenapa ya waktu pas aku lagi main dating app orang-orang nulis bio-nya simple. Yes, tapi aku sebel sih kalau nemu yang kayak gitu, karena gak mendeskripsikan dirinya. Terus kayak fotonya cuma satu. Kita kan butuh informasi. Iya. Benar. Kamu berarti biasanya kalau mencari advice tentang relationship itu kamu nyari di mana? Internet, atau aku lebih ke nanya ke teman yang emang udah berpengalaman gitu sih. Nanya teman yang berpengalaman? Ya maksudnya seenggaknya dia udah pernah punya hubungan sebelumnya gitu loh. Sama sih, aku juga either nanya ke teman yang berpengalaman atau teman yang aku ngerasa dia punya problem solving skill yang bagus. Karena kan biasanya kita curhat ketika kita punya dilema kan, kayak aku harus ambil keputusan apa gitu. Oke. Kalau misalnya kamu biasanya nyari relationship advice dari mana nih? Apakah dari konten kreator atau dari mana gitu? Dari YouTube, dari teman, dari orang tua kali, atau dari Pak Ustadz? Ya kan? Masya Allah. Kan Mama Dede juga suka ditanyain gitu. Mama Dede advice-nya juga oke loh. Iya. Nah, kamu suka cari advice di mana? Barangkali ada yang bisa cocok nih buat aku, supaya mungkin aku bisa lebih termotivasi lagi mencari jodoh gitu. Tapi kamu punya tipe tertentu gitu gak sih kalau cari pasangan? Ternyata punya. Oh iya. Nah terus tipenya agak langka gitu. Rare Pokemon. Dan jadi makanya aku either dapet itu, atau kalau nggak ketemu Pokemonnya ya udah kayak aku sendiri nggak apa-apa. Daripada harus settle sama seseorang yang sebenarnya aku nggak pengen juga gitu. Iya sih. Ngapain? Setuju sih. Ya, kayak gitu. Don't settle for less.
Asik. Nah itu kan advice dari cewek tuh don't settle for less. Iya. Ya setuju, karena kayak ya kamu kerja keras sampai Bener. bisa jadi diri kamu. Tapi aku yang nggak tahu sekarang. ya kalau seiring misalnya aku menua gitu, aku sudah memasuki usia parubaya, terus ya udahlah standar aku banting aja, nggak usah punya standar, siapa aja mau. Ya minimal sugar daddy. Udah terlalu tua buat sugar daddy you kayak sih. Ya nggak tahu ya, misalnya Iya. kalau nanti aku anggaplah lower my standard ketika aku udah masuk parubaya gitu, terus kan di market kencan kan aku jadi tidak terlalu menarik lagi kan? Karena semua orang kan nyari yang muda, mau remaja, mau bapak-bapak, mau bapak-bapak banget, kakek-kakek pasti lebih suka yang kayak Siapa 20-an. tahu yang ada yang mami issue nyarinya yang kan nggak tahu juga. Balik lagi mami issue. Bener gitu teman-teman. Kalau kamu gimana nih? Apakah sudah menemukan pasangan hidup ataukah belum? Boleh cerita-cerita juga, mungkin kasih masukan buat aku juga nih yang kayak ya sebenarnya kayak nyari masukan gitu. Tapi kalau ada yang menginspirasi juga bisa. Tulis kolom komentar. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Dah. Makasih dia udah mau jadi tamuku. Malu banget. Makasih.